Pandemi bikin orang makin gemar kelon, tapi tetap malas pakai kondom. Dari Tirto. Situasi pandemi membuat pergerakan jadi terbatas dan mengubah cara manusia berperilaku. Sebagian orang pun jadi lebih banyak beraktivitas di rumah. Di sisi lain, situasi ini membuat orang-orang punya lebih banyak waktu melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak jadi prioritas. Ada yang memilih berkebun, menjajal resep-resep anyar, nonton drama Korea, atau melakukan seks. Ya, pandemi membuat aktivitas seksual manusia meningkat. Penelitian Bahar Yüksel dan Faruk Özgür di Turki yang terbit dalam International Journal of Gynecology and Obstetrics mengungkap frekuensi pasangan berhubungan seksual meningkat signifikan selama pandemi. Sebelum pandemi, rata-rata pasangan melakukan hubungan seks rata-rata 1,9 kali seminggu. Frekuensi aktivitas seksual itu naik jadi 2,4 kali seminggu saat pandemi. Bertolak belakang dengan frekuensi hubungan seks yang meningkat, tingkat penggunaan kontrasepsi justru menurun drastis selama pandemi, dari 41,3% menjadi 17,2%. Fenomena itu nyatanya tahtanya menjadi kekhususan di Turki, tapi terjadi secara global. United Nations Population Fund atau UNFPA memperkirakan akan ada 47 juta perempuan dari 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat mengakses kontrasepsi modern dalam jangka waktu 6 bulan. Dari jumlah tersebut diperkirakan ada sekitar 7 juta kehamilan tidak direncanakan atau KTD akan terjadi. Setiap 3 bulan berikutnya jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses kontrasepsi modern bertambah sebanyak 2 juta jiwa. Jadi jangan heran jika kemudian terjadi fenomena ledakan kehamilan saat pandemi. Indonesia pun tak terlepas dari fenomena itu. Sebagai tengara, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mencatat kenaikan jumlah penduduk dalam beberapa bulan sejak kasus corona ditemukan di Indonesia. CNN Indonesia melaporkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat pada semester 2 2020 mencapai 271.349.000 jiwa. Angka itu didapat dari pengintegrasian data sensus penduduk dari BPS dan data administrasi kependudukan dari Kemendagri. Seturut perhitungan Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2020 mencapai 268 juta. Artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 2.700.000 jiwa dalam 6 bulan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebut partisipasi KB di Indonesia pada periode Februari-Maret menurun 35-47%. Pada Januari sampai April 2019, layanan KB tercatat 13 juta. Jumlah itu menurun menjadi 12 juta pada periode yang sama pada tahun 2020. Di awal pandemi, memang yang datang kebanyakan hamil karena belum sempat KB. Pengguna kontrasepsi di poli saya turun sampai 50%, ujar Dinda Darmamesha, dokter kebidanan dan kandungan di Brawijaya Women and Children Hospital menceritakan pengalamannya. Secara rinci, wow, bikin wik dan lupa pakai kondom, pemirsa. Secara rinci, penggunaan kanal kontrasepsi dalam rahim atau IUD turun dari 36.000 menjadi 23.000. Kemudian KB implan turun dari 81.000 menjadi 51.000. KB suntik dari 524.000 menjadi 341.000. Nah, penggunaan kontrasepsi pria juga menurun. Pengguna kondom misalnya turun menjadi 11,5 ribu dari semula 31,5 ribu. Terakhir vasektomi berkurang menjadi 1.000 pengguna dari sebelumnya sekitar 2,2 ribu. Ini bisa berimbas pada peningkatan jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15-20% pada 2021. Memilih kontrasepsi selama pandemi. Layanan kontrasepsi di berbagai negara memang mengalami penurunan selama panggebluk COVID-19 karena beragam pembatasan. Masyarakat juga sulit dan merasa takut bepergian hanya untuk mendapat kontrasepsi sehingga akhirnya memilih untuk menunda layanan. Dekato Indonesia, organisasi nirlaba yang mempromosikan keluarga berencana dan pencegahan HIV, mengumumkakan bahwa capaian couple years of protection pada periode Maret sampai Mei 2020 terhadap data permintaan kontrasepsi menurun sekitar 35%.
Kehamilan tidak direncanakan dapat menimbulkan masalah kesehatan bercabang, seperti meningkatkan resiko kematian maternal. Terlebih angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi. Dalam sehari setidaknya ada 4 ibu meninggal saat melahirkan. Kematian maternal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah anak terlalu banyak dan jarak antar kehamilan terlalu dekat. Idealnya kehamilan berjarak 5 tahun supaya orang tua fokus memberi kasih sayang, pendidikan, dan pemenuhan gizi anak. Ketika akses terhadap pelayanan KB di klinik terbatas, penggunaan kondom atau pil KB jadi salah satu alternatif, kata Roni Samson dari DKT Indonesia memberi saran. Kedua alat kontrasepsi tersebut mudah diakses karena dijual bebas di pasaran. Tapi penggunaan kondom kurang dinikmati karena sebagian orang menganggapnya sebagai pengganggu. Jika demikian, pembelian kontrasepsi bisa dialihkan ke oral alias pil KB. Kontrasepsi berbentuk pil ini dikonsumsi sehari sekali pada jam yang sama setiap hari. Sebagian besar pil KB bekerja dengan melepaskan hormon untuk menebalkan dinding rahim dan menghalangi sperma masuk ke sel telur. Roni yang juga seorang apoteker ini menjelaskan komposisi pil KB Kiwaris sudah bervariasi. Ia tak hanya mengandung hormon estrogen dan progesteron saja tapi dimodifikasi sesuai kebutuhan perempuan. Pil KB andalan FE pun demikian. Wow. Kontrasepsi bagi si lajang. Kontrasepsi sebagai alat pencegah kehamilan ternyata bisa juga digunakan sebagai terapi. Sebab itu penggunaan kontrasepsi terbatas pada orang-orang yang sudah memiliki pasangan saja tapi juga si lajang. Bagi perempuan, periode menstruasi bisa jadi masa yang paling menyesalkan setiap bulan. Rasa sakit menjalari punggung hingga kaki, mual, muntah, pusing, nyeri perut, hingga pingsan dirasakan akibat perubahan hormon yang tak seimbang. Menurut studi asli brand, kontrasepsi hormonal seperti pil KB bisa jadi solusi atas masalah ini. Pil KB berisi hormon sintetis yang bisa meregulasi hormon alami dalam tubuh menjadi lebih bagus sehingga nyeri mereda. Kata Dr. Dinda memberi penjelasan kepada Tirto, ringkasnya kontrasepsi ini menyeimbangkan kondisi hormon di tubuh. Ketika hormon seimbang, keluhan seperti gangguan suasana hati, jerawat, dan flek saat menstruasi juga berkurang. Bahkan, studi Lisa Iverson dalam British Medical Journal menyatakan pil KB kombinasi estrogen dan progesteron dapat mengurangi resiko kanker ovarium sebesar 21%. Wow. Pembaca juga tak perlu khawatir terhadap mitos soal infertilitas akibat konsumsi pil KB. Berkurangnya darah menstruasi saat masa konsumsi pil KB bukan disebabkan rahim kering, melainkan perubahan ketebalan dinding rahim dari efek hormon progesteron. Kesuburan akan segera kembali dalam hitungan hari sampai minggu setelah berhenti mengkonsumsi pil KB. Apalagi pil KB pasaran memiliki kandungan hormon rendah sehingga tidak akan mengganggu kesehatan perempuan. Wow. Jadi gitu ya pemirsa.